Video game tidak lagi dipandang hanya sebagai hiburan. Selama 2 dekade terakhir, para peneliti semakin banyak mempelajari bagaimana berbagai genre game memengaruhi kinerja kognitif, memori, perhatian, bahkan kreativitas. Meskipun tidak semua game memiliki manfaat mental yang sama, beberapa genre menonjol karena dampaknya yang terukur terhadap otak. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana video game dapat memengaruhi kinerja otak dan apa saja efeknya pada berbagai kelompok usia. Game aksi seperti first-person shooter atau platformer berkecepatan tinggi menuntut reaksi cepat, kemampuan melacak banyak target, serta fokus yang berkelanjutan. Berbagai tinjauan menemukan bahwa bermain game aksi meningkatkan perhatian visual, kecepatan pemrosesan informasi, dan kontrol eksekutif. Sebuah tinjauan terbaru menemukan bahwa pemain game aksi mengungguli non-pemain dalam tugas yang melibatkan pengambilan keputusan cepat dan penalaran visuospasial, serta sekitar 10 jam bermain game aksi saja dapat meningkatkan perhatian spasial pada pemula. Pada anak-anak dan remaja, bermain game aksi secara rutin dikaitkan dengan waktu reaksi yang lebih cepat dan perhatian selektif yang lebih baik. Pada orang dewasa, studi terkontrol juga menunjukkan peningkatan moderat dalam kecepatan pemrosesan dan perhatian. Namun, bermain berlebihan dapat menimbulkan kelelahan perhatian, sehingga disarankan bermain secara seimbang, misalnya 30-60 menit per hari. Game strategi seperti real-time strategy atau turn-based strategy melibatkan perencanaan, multitasking, dan manajemen sumber daya. Studi terbaru secara konsisten melaporkan bahwa game strategi meningkatkan fungsi eksekutif seperti perencanaan, memori kerja, dan penalaran. Sebagai contoh, tinjauan tahun 2025 mencatat bahwa game strategi meningkatkan berpikir kritis, perencanaan, dan memori kerja melalui pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan manajemen sumber daya. Tinjauan tahun 2023 juga menemukan bahwa remaja yang bermain game strategi menunjukkan peningkatan keterampilan pemecahan masalah dari waktu ke waktu, mencerminkan tuntutan game dalam perencanaan dan beradaptasi dengan tantangan. Dalam praktiknya, pemain game strategi sering harus menyeimbangkan banyak tujuan dan aturan yang melatih fleksibilitas kognitif serta memori jangka panjang terhadap kondisi permainan. Game puzzle seperti Tetris atau teka-teki logika biasanya menuntut pengenalan pola, manipulasi spasial, dan pemecahan masalah abstrak. Bukti menunjukkan bahwa bermain puzzle meningkatkan penalaran visuospasial dan pemecahan masalah logis. Tinjauan tahun 2025 merangkum bahwa game puzzle meningkatkan pemrosesan visual, spasial, dan keterampilan pemecahan masalah. Tinjauan lain baru-baru ini mencatat bahwa game puzzle berkaitan dengan peningkatan penalaran logis dan pengenalan pola. Misalnya, berulang kali memutar bentuk atau menemukan pola yang cocok melatih memori spasial dan perencanaan otak. Game ini juga dapat memperkuat memori kerja serta ketekunan dalam pemecahan masalah. Game simulasi seperti simulator penerbangan, simulator kota, life simulation, dan jenis game kompleks lainnya sering memadukan elemen strategi, navigasi spasial, serta pengambilan keputusan real-time. Tinjauan menunjukkan bahwa game ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan, dan keterampilan spasial. Misalnya, sebuah analisis mencatat bahwa game simulasi dapat mendorong pengambilan keputusan dan perencanaan dengan meniru sistem kehidupan nyata. Simulator mengemudi dan terbang menuntut kontrol visuomotor yang presisi dan orientasi spasial yang dapat ditransfer ke keterampilan navigasi di dunia nyata. Walaupun studi khusus tentang game simulasi masih terbatas, penelitian terkait menemukan bahwa hibrida strategi simulasi meningkatkan memori kerja dan perhatian eksekutif. Game RPG melibatkan eksplorasi, memori naratif, dan manajemen misi yang kompleks. Meskipun data eksperimental langsung masih terbatas, secara teori RPG melatih memori episodik, perencanaan, dan pemecahan masalah. Pemain harus mengingat detail cerita, mengelola inventory, serta membuat pilihan strategis yang kemungkinan memperkuat memori kerja dan perencanaan eksekutif. Beberapa studi umum tentang video game menemukan bahwa bermain game berkorelasi dengan perencanaan dan kinerja memori yang lebih baik, hingga muncul studi khusus per genre. Dapat disimpulkan bahwa RPG berbagi manfaat dari genre puzzle dan strategi. Gamer muda, terutama yang bermain game aksi atau strategi,
seringkali lebih unggul dari teman sebayanya dalam tugas perhatian dan memori. Misalnya, anak-anak yang rutin bermain game aksi menunjukkan waktu reaksi lebih cepat dan kapasitas perhatian lebih besar dibanding non-pemain. Sebuah studi besar juga menemukan bahwa anak usia 9-10 tahun yang bermain sekitar 3 jam per hari memiliki kontrol impuls dan memori kerja lebih baik dibanding non-gamer. Game, strategi, dan puzzle dapat lebih lanjut meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan perencanaan pada remaja. Game edukasi yang menargetkan matematika atau memori juga terbukti meningkatkan hasil belajar. Namun, bermain berlebihan tanpa struktur dapat merusak rentang perhatian dan kualitas tidur, sehingga moderasi sangat penting. Pada orang dewasa, manfaat gaming cenderung lebih kecil namun tetap terukur. Menurut studi, individu berusia 28-49 tahun yang bermain game mencatat skor lebih tinggi pada tes penalaran spasial dan kecepatan pemrosesan. Secara keseluruhan, bermain video game, terutama jenis aksi dan puzzle, telah dikaitkan dengan peningkatan moderat dalam memori kerja, kontrol eksekutif, dan keterampilan visuospasial pada orang dewasa sehat. Pemain game strategi dewasa juga dapat mempertahankan keterampilan perencanaan yang lebih tajam seiring waktu. Game pelatihan kognitif seperti Endeavor RX, sebuah video game untuk terapi ADHD, menunjukkan bahwa bahkan bermain jangka pendek dapat meningkatkan perhatian pada orang dewasa maupun dewasa muda. Meski begitu, orang dewasa tetap perlu menyeimbangkan gaming dengan aktivitas mental lainnya. Bukti terbaru menunjukkan bahwa video game dapat membantu orang lanjut usia menjaga kesehatan kognitif. Sebuah tinjauan naratif tahun 2024 melaporkan bahwa subjek lansia yang dilatih dengan video game menunjukkan peningkatan signifikan dalam fungsi kognitif termasuk perhatian dan memori. Tinjauan sistematis tahun 2023 pada lansia sehat menemukan bahwa game pelatihan kognitif meningkatkan kecepatan pemrosesan dan memori kerja, meskipun peningkatan fungsi eksekutif kurang jelas. Bahkan, game sederhana seperti puzzle interaktif atau exogames dapat merangsang otak lansia. Gaming juga dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur pada pemain lanjut usia. Secara keseluruhan, meskipun lansia memperoleh manfaat dalam memori dan kecepatan, program game kognitif terstruktur seperti brain training cenderung paling efektif. Efek kognitif setiap genre juga bergantung pada durasi dan desain permainan. Umumnya, bermain game dengan durasi sedang seperti 30 hingga 60 menit per hari memberikan manfaat tanpa rasa lelah atau gangguan akibat bermain berlebihan. Berbagai genre game memengaruhi otak dengan cara yang berbeda. Game aksi mempertajam refleks dan perhatian. Game teka-teki dan strategi memperkuat pemecahan masalah. RPG meningkatkan daya ingat dan empati. Simulasi memicu kreativitas. Dan bahkan game kasual mendukung kesejahteraan emosional. Dengan memahami efek-efek ini, pemain dapat memilih game tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk memperkaya mental. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.